Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salur Ramadan dari Teknik Informatika dengan NIM 0640020038 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Lasar Narindo, STMSI. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu tentang perencanaan rancangan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada PT Gojek Indonesia. Yang pertama terdapat pokok bahasan yaitu latar belakang, profil perusahaan, strategi bisnis, analisa SWOT, analisa FFM, dan analisa BSC. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia atau SDM. Pada saat ini, kegunaan dari fungsi teknologi informasi atau TI dapat dijadikan sebagai acuan dari pihak dapat berterlibat di berbagai sidang bisnis dari perusahaan. Peranan teknologi informasi amatlah penting untuk suatu perusahaan dan dapat dikatakan sebagai tumpuan dari suatu perusahaan. Dengan ini perlu adanya pengembangan yang perlu dilakukan untuk mempermudah proses operasional bisnis suatu perusahaan. Maka dari itu, strategi bisnis merupakan sebuah rencana sebuah perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Strategi bisnis biasanya digunakan untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan serta meningkatkan nilai profit atau keuntungan perusahaan agar mencapai target dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Strategi bisnis diperlukan karena itu akan membentuk sebuah pola dari bisnis yang dijalankan. Selain itu, strategi bisnis juga akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi bisnis yang baik mengikuti penerapan yang ada demi memenuhi tujuan bisnis yang efektif dan efisien. Lanjut, ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja analisa yang dibutuhkan untuk membuat strategi bisnis dalam merumuskan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang baik dan benar. Yang kedua, apa saja strategi bisnis yang dapat digunakan dalam membuat, menyusun, serta merumuskan dokumen strategi sistem informasi yang baik. Yang ketiga, apa sajakah masalah yang dihadapkan pada suatu usaha dalam menyusun dan merumuskan dokumen strategi sistem informasi. Yang keempat, mengapa diperlukannya perencanaan strategi sistem informasi dalam melakukan strategi bisnis pada sebuah usaha. Yang kelima, bagaimana cara menganalisa strategi bisnis yang baik pada sebuah usaha. Dan yang keenam, bagaimanakah cara membuat struktur penulisan dokumen strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang baik dan benar. Selanjutnya ada profil perusahaan. Gojek, Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa on demand berbasis online mobil platform. Gojek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, antara makanan, berbelanja, dan lain-lain. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini juga didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store pada tanggal 5 Oktober 2009. Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi pada saat itu. Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu Nadiem masih bekerja sebagai CEO founder, Managing Director Zalora Indonesia, dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal dan menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Lalu visi dan misi. Pertama ada visi, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian,
dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan di Indonesia ke depannya. Dan terhadap pun ada misinya yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia menjadi jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Yang pertama, direktur utama, lalu di bawahnya ada wakil direktur, lalu ada manajer CEO atau bidang IT, manajer CEO atau karyawan front office, manajer keuangan, manajer tukang ojek, dan lalu di bawahnya ada karyawan bidang IT, karyawan front office, karyawan akuntansi, dan karyawan tukang ojek. Selanjutnya, terdapat struktur yang ada di dalam organisasi perusahaan Gojek diantaranya. Yang pertama adalah top manajemen, manajemen puncak. Seluruhan dari organisasi yang termasuk dalam top manajemen diantaranya satu, direktur utama. Tugas direktur utama yaitu pertama memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertib perusahaan, lalu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Selanjutnya bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan, lalu merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, lalu menentukan strategi untuk mencapai visi misi perusahaan. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Yang kedua ada wakil direktur. Tugas wakil direktur itu membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Lalu ada middle management atau manajemen menengah, mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Manajer menengah mengarahkan kegiatan manajer lain, juga mengarahkan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Satu ada manajer IT, yaitu mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan. Lalu mengkoordinir dan mengelola penyalahgunaan software, hardware, brainware, dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia. Lalu selanjutnya mengelola layanan perencanaan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi. Lalu menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT. Dua, manajer karyawan front office atau pemasaran. Tugasnya yaitu melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office. Kedua, memastikan bahwasannya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon, dan sadar operasional Gojek. Yang ketiga, menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan bawahannya. Yang keempat, membuat laporan daftar pelanggan. Yang kelima, menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar. Lalu yang ketiga ada manajer keuangan. Ini terdiri dari bagian bendahara, akuntansi IDP, bagian bendahara bertugas menangani masalah dana, bagian akuntansi bertugas menangani pemuatan laporan keuangan dan aktualisasi, bagian EDP bertugas memproses data-data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, mulai dari menginput data baru, mengolah dan menyeleksi data yang sudah ada. Lalu sini ada tugasnya yaitu yang pertama mengkoordinasi perencanaan anggaran, yang kedua mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan, yang ketiga mengkoordinasi pelaksanaan audit, yang keempat pelaksanaan sistem pencatatan keuangan, yang kelima bertanggung jawab terhadap wakil direktur, yang keenam merencanakan dan mengendalikan dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi, dan yang terakhir adalah menerima laporan arus kas keluaran masuk ke perusahaan. Dan yang keempat ada manajer ojek, yaitu tugasnya membuat kelompok-kelompok tukang ojek, yang kedua mengkoordinir semua karyawan tukang ojek, yang ketiga selalu melakukan pengontrol di setiap lini pangkalan ojek, yang keempat bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek. Lalu selanjutnya ada low management, manajemen lini tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi. Di sini terdapat bidang programming. Tugasnya yaitu melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang programming. Dan yang kedua bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT. Yang kedua ada bidang web, yaitu tugasnya melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang web. Dan tugas yang kedua bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT. Yang ketiga ada front office atau administrasi pemasaran. Tugasnya itu melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh manajer front office dan administrasi. Yang kedua bertanggung jawab kepada manajer front office dan administrasi. Dan yang keempat ada tukang ojek. Tugasnya itu melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek. Yang kedua mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga bertanggung jawab kepada atasannya. Lalu selanjutnya ada rencana strategi bisnis. Di sini ada strategi yang dilakukan. Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa on demand berbasis online, mobil platform. Gojek adalah
perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja online. Berikut ini merupakan strategi yang digunakan oleh Gojek, yaitu penurunan harga yang pasti, bekerja sama dengan banyak partnership, fokus kepada customer experience, lalu memperluas target pemasaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Faktor awal yang dilakukan adalah karena Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Selain praktis, alasan utama konsumen menggunakan jasa ojek online lantaran harganya yang terbilang murah. Lalu terdapat peranan SCTI. Ya, terdapat peranan SCTI dalam strategi bisnis Gojek. Dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Indonesia, Gojek menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan teknologi sistem informasi yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama adalah teknologi end user. Adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahapan perancangannya. Teknologi inilah yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan Gojek melalui aplikasi smartphone di Android atau aplikasi smartphone di iOS dengan mudah. Lalu ada sistem e-commerce. Sistem e-commerce digunakan oleh aplikasi toko online, tetapi Gojek juga membutuhkannya karena terdapat beberapa layanan di aplikasi Gojek yang memerlukan bantuan sistem e-commerce ini agar bisa berjalan. Contohnya food delivery. Peran sistem informasi juga penting menjadikan food delivery karena konsumen bisa tahu apa saja menu yang tersedia, biaya yang perlu dibayar untuk makanan atau jasa pengirim, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan agar pesanannya bisa sampai. Lalu terdapat kompetitor sejenis yang ini. Pertama ada Grab Bike, nama kompetitornya itu Grab. Lalu ada Maxim Bike, nama kompetitornya itu adalah Maxim. Lalu Antar, nama kompetitor adalah Anterin. Yang terakhir ada kompetitor sejenis yaitu jasa transportasi online atau nama kompetitor adalah Opejek. Dan terdapat juga kompetitor atau tidak sejenis. Yang pertama pesawat terbang, nama kompetitor PT Garuda Indonesia, Transjakarta yaitu nama PT-nya PT Transportasi Jakarta, kereta api nama kompetitor PT Kereta Api Indonesia, dan taksi ada nama kompetitor yaitu PT Bluebird Tbk. Selanjutnya terdapat analisis. Analisis BMC. Key partner di sini ada driver ojek dan taksi online, lalu pemilik restoran dan rumah makan, yang ketiga penyedia jasa asuransi kesehatan, yang keempat pihak perbankan untuk layanan top up GoPay. Di sini juga terdapat key activities yaitu layanan ojek online, layanan taksi online, layanan pesan makan, layanan kirim barang, layanan pembayaran. Lalu ada value proposition. Yang pertama ada jumlah driver dan mitra paling besar di Indonesia. Yang kedua, multi layanan atau satu aplikasi untuk segala kebutuhan. Yang ketiga, mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun. Yang keempat, pembayaran non tunai dengan GoPay. Yang kelima, harga yang fair dan kompetitif. Lalu selanjutnya dapat customer relationship. Yang pertama ada Gojek Super App, sosial media, email newsletter, komunitas offline, diskon dan promo dan referral. Lalu selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada pekerjaan kantoran di berbagai kota besar. Yang kedua pengusaha dari mikro hingga makro. Yang ketiga pelajar dan mahasiswa. Lalu ada key resource. Yang pertama ada Gojek Super App, mitra dan driver, big data atau infrastruktur server, peta Google atau Google Maps. Lalu terdapat channel. Yang pertama ada jaringan langsung, Gojek Super App, dan sosial media dan komunitas, iklan dan testimoni, jaringan tidak langsung atau internal, driver, mitra jaringan langsung. Pemerintah pusat dan daerah, dinas perhubungan, dan akademi perguruan tinggi. Lalu terdapat cost customer, yaitu Gojek Super App, sosial media, email newsletter, komunitas offline, diskon dan promo, dan referral. Lalu dapat revenue stream, penggunaan layanan Gojek Super App, pengisian ulang top up atau saldo GoPay. Selanjutnya ada analisa SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Satu, sebagai perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah lebih dulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoMed, dan lain-lain. Ketiga, banyaknya pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek buat layanan Gojek. Menurut layanan GoFood dari Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Yang keempat, banyaknya bentuk layanan untuk driver Gojek membuat loyalitas driver menjadi meningkat, seperti layanan asuransi, mitra Gojek, BPJS, dan lain-lain. Yang kelima, bisnis model sangat efisien. Dan yang keenam, mudah untuk
diduplikasi di daerah lain. Yang ketujuh, memberi banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Yang kedua, pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk pesan makanan yang disuka. Karena beberapa rumah makan yang bekerjasama dengan Gojek membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Yang ketiga, masih sering adanya orderan fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Yang keempat, pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Dan yang kelima, proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Lalu ada opportunity. Yang pertama, memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau resto, karena masih banyak rumah makan atau resto pilihan konsumen yang belum masuk ke layanan GoFood. Yang kedua, apabila selama ini layanan Gojek lebih banyak dipergunakan oleh konsumen perorangan, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan layanan konsumen dalam bentuk perusahaan, khususnya untuk GoSend, GoCar, GoBox. Karena Gojek masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi pelanggan berbentuk perusahaan. Yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Satu, ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan kepada konsumen. Yang kedua, ancaman timbul dari pesaing menjadi layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Yang ketiga, ancaman untuk driver Gojek timbul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek, bakalan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra driver Gojek, meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek. Yang selanjutnya ada analisa TOS. Di sini ada strategi strength opportunity atau SO. Yang pertama, pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua, pengembangan pasar di semua kalangan. Lalu ada strategi WO atau weakness opportunity. Satu, penertiban pengemudi Gojek. Kedua, cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada strategi ST atau strength trade. Yang pertama, mengembangkan daya saing. Kedua, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Yang ketiga, memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Lalu ada strategi WT atau weakness trade. Yang pertama ada marketing nasionalisme, kedua meningkatkan loyalitas karyawan, yang ketiga meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Lalu selanjutnya ada analisa FFM atau Five Force Model. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru atau trade of entry. Gojek merupakan perusahaan startup yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Dengan kata lain, Gojek merupakan market leader sebagai layanan jasa angkut penumpang online dengan kendaraan bermotor di Indonesia. Sehingga bagi pendatang baru yang ingin merintis bisnis di bangsa pasar ini akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan Gojek. Yang kedua, ancaman dari barang pengganti atau jasa atau trade of substitute product. Banyak startup lain beroperasi di bagian jasa angkut penumpang online dengan kendaraan bermotor, namun hanya sedikit yang dapat bersaing dengan Gojek. Salah satunya adalah GrabBike, yang dimana driver dan pelayanan diberikan hampir menyaingi Gojek, sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman dari barang pengganti cukup tinggi. Yang ketiga, ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyer. Gojek merupakan layanan jasa angkut penumpang dengan kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi pada smartphone. Pada aplikasi yang tersedia terdapat tarif yang tertera berdasarkan jarak yang akan ditempuh. Dan persaingan yang terjadi di antara perusahaan sejenis adalah persaingan harga. Dan Gojek hanya memiliki satu rival yakni GrabBike, sehingga kekuatan tawar-menawar pembeli cukup rendah. Yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of supplier. Gojek memiliki pesaing yang cukup berat meskipun Gojek merupakan market leader yakni GrabBike. GrabBike mampu menawarkan pelayanan dan harga yang cukup bersaing dengan Gojek, sehingga kekuatan tawar-menawar pemasok cukup tinggi. Yang kelima, persaingan di antara perusahaan yang ada atau rivalry among existing competitor. Gojek tidak hanya satu-satunya perusahaan yang menjalin bisnis startup jasa angkut penumpang dalam Indonesia. Selain Gojek, terdapat juga GrabBike, SmartJack, BlueJack, sehingga tingkat persaingan cukup tinggi. Namun dikarenakan Gojek merupakan market leader di Indonesia, Gojek berada dalam posisi yang cukup aman dalam persaingan. Lalu terdapat analisa value chain. Di sini ada infrastruktur Gojek, planning, finance, MIS, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi. Lalu di sini ada logistik ke dalam, vendor, atribut, Gojek, helm, jaket, dan masker. Lalu karyawan. Kedua ada operasi, driver Gojek yang profesional, SOP, transportasi harga. Lalu logistik keluar, dapat katalog, layanan dalam aplikasi, sistem GoPay. Lalu pemasaran dan penjualan, iklan website, radio, majalah, dan lain-lain sebagai sponsor acara.
Lalu kerjasama dengan asuransi. Pelayanannya itu kemudahan, kecepatan, keramahan, kenyamanan, kehandalan, layanan komplain. Lalu di sini terdapat BSC. Terdapat tiga perspektif itu keuangan, pelanggan internal, dan pertumbuhan pembelajaran. Di sini terdapat keuangan meningkatkan objektif, meningkatkan pendapatan, tujuannya strategi yang menjadi bagian dari keterkaitan hubungan sebab akibat yang memuncak di peningkatan kinerja finansial seperti profitabilitas nilai saham rasio, keuangan, dan sebagainya. Lalu terdapat indikator, yaitu laporan keuangan serta rasio yang dimiliki perusahaan. Lalu inisiatifnya itu membuat aturan baru untuk metode pembayaran. Lalu perspektif yang kedua itu yaitu pelanggan. Objektifnya itu berusaha menguasai pasar dan mau mendengar kritik dan saran pelanggan. Tujuannya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi pasar yang mana perusahaan akan berkompetisi seperti kepuasan pelanggan, penanganan keluhan pelanggan, dan lain sebagainya. Lalu terdapat indikator, yaitu nilai dari invoice pendapatan. Lalu inisiatif, yaitu memberikan promo yang menarik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu internal. Objektifnya yaitu model rantai nilai suatu generik memberikan suatu template yang dapat disesuaikan oleh setiap perusahaan dalam mempersiapkan perspektif setiap bisnis internal. Lalu tujuannya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Lalu ada indikatornya yaitu persentase pendapatan dari saluran baru dan kerjasama sesuai job desk masing-masing. Dan terdapat inisiatif yaitu kerjasama dengan para UMKM dan pembayaran melalui dompet digital. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan dan pembelajaran. Objektifnya yaitu memiliki tenaga kerja yang memiliki SDM yang baik dan terampil. Tujuannya melatih tenaga SDM dan mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan perkembangan organisasi seperti kompetensi karyawan, kepuasan kerja karyawan, infrastruktur dan teknologi sistem informasi, dan lain sebagainya. Indikatornya itu menilai kinerja karyawan itu sendiri. Melakukan pelatihan agar terciptanya tenaga kerja yang sudah sesuai dengan standar minimum perusahaan. Lalu terdapat penggunaan SITI. Yang pertama, aplikasi pengolah kata atau word processing. Digunakan untuk membuat dokumen tertentu, contoh Microsoft Word, Notepad, dan Google Doc. Yang kedua ada aplikasi pengolah gambar atau image processing. Digunakan untuk membuat iklan digital berupa gambar, contoh Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Yang ketiga ada aplikasi pengolah video atau video processing. Digunakan untuk membuat iklan digital berupa video, contoh Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker, dan Final Cut. Dan yang keempat, aplikasi spreadsheet digunakan untuk membuat data laporan yang terkait dengan angka grafik, contoh Microsoft Excel, dan Google Spreadsheet. Selanjutnya ada aplikasi CRM atau Customer Relation Management. Digunakan untuk meningkatkan proses layanan terhadap user secara maksimal. Contoh, Odoo, Google Play Developer, Sugar CRM, dan EngageBay. Yang selanjutnya itu aplikasi SCM atau Supply Chain Management. Digunakan untuk menyimpan informasi tertentu seperti informasi bahan baku yang diperlukan atau yang dikirimkan, atau menyimpan riwayat transaksi, contoh Streamline, Blue Yonder, Demand Planning. Lalu selanjutnya ada Inventory Management System, digunakan untuk mengelola ketersediaan inventory dan menyesuaikan data dengan kebutuhan pasar, melakukan pelacakan dengan serial number, contoh Cloudflare dan Asmicro. Ya, selanjutnya itu aplikasi server, digunakan untuk menguji coba aplikasi yang terhubung dengan server, contoh XMPP dan VMware. Selanjutnya ada aplikasi database, digunakan untuk menguji coba penyimpanan database, contoh MySQL dan PostgreSQL. Lalu terdapat aplikasi portofolio. Di sini ada QI operasional. Nama aplikasi Microsoft Word. Alasannya mudah dan dalam menggunakannya semua orang dapat menggunakannya. Lalu ada Microsoft Excel. Alasannya memudahkan untuk menghitung ataupun membuat grafik. Selanjutnya ada marketplace. Alasannya produk lebih mudah ditemukan pembeli. Selanjutnya ada support. Nama aplikasi itu SPK atau sistem mendukung keputusan. Alasannya sistem ini dimaksud untuk mendukung membuat keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi struktur dan terstruktur. Lalu ada aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Alasannya mudah untuk diskusi dengan pelanggan. Selanjutnya ada hack potensial. Nama aplikasi adalah PayPal. Efisien dan keamanan transaksi sangat ketat. Lalu ada Hotsuite dan alasannya dapat mengakses semua sosial media yang kita miliki. Lalu terdapat application portfolio. Nama aplikasinya Sales Planner. Alasannya untuk mengatur berbagai hal dengan cepat, kerjasama tanpa masalah, dan tetap selaras satu sama lain pada proyek apapun yang dikerjakan. Lalu ada aplikasi keuangan. Alasannya agar mendapatkan laporan keuangan tepat pada waktunya dan keputusan bisnis akan lebih akurat. Lalu di sini strategi nama aplikasinya itu nama linknya terdapat http gojek.com.id,
strateginya dikembangkan sendiri. Alasannya, Gojek menggunakan website sebagai media untuk memberikan informasi mengenai korporasi Gojek. Bagi yang penasaran ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Gojek, dapat lihat pada website tersebut. Lalu terdapat strategi pengadaan infrastruktur teknologi informasi. Di sini nama hardware itu PC atau komputer, strateginya diri sendiri tanpa modifikasi. Alasannya, PC atau komputer dapat mencakup seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pada PT Gojek Indonesia. Di sini juga terdapat strategi pengembangan manajemen SITI. Penambahan jumlah tenaga SITI sebanyak project manajemen 1 orang, sistem analis 3 orang, database analis 3 orang, network engineer 5 orang, programmer 5 orang, tester 1 orang, technical writer 2 orang. Lalu terdapat strategi pengembangan manajemen STI. Nama prosedur, SOP penelitian, statusnya ada, strategi segera diperbaiki. Lalu SOP pembuatan, statusnya ada, strateginya segera diperbaiki. Lalu sampai pengajuan status ada, segera diperbaiki. Lalu website yang dibuat harus terdapat dokumentasi teknis, statusnya ada, segera diperbaiki. Lalu kesimpulannya, Gojek dalam perannya merupakan penghubung atau penyedia aplikasi antara konsumen dan mitra Gojek. Sebagai penyedia aplikasi dapat bentuk aplikasi yang disediakan Gojek. Aplikasi tersebut antara lain dalam bidang transportasi, jasa kurir, bidang pemesanan tiket, usaha otomotif, dan bidang kesehatan. PT Gojek Indonesia juga menjadikan marketplace sebagai objek untuk membuat strategi bahwa konsumen harus mendapat pelayanan maksimal. Yang ketiga, aplikasi sistem promosi eksekutif yang ada pada PT Gojek dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan laporan. Sarannya yaitu pihak perusahaan Gojek diharapkan dapat melakukan peningkatan kinerja atau performa layanan sehingga kebutuhan penumpang atau pengguna dapat terakomodir soal transportasi online cepat, aman, dan murah serta sesuai dengan harapan atau keinginan penumpang. Yang kedua, sebaiknya pihak Gojek segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas pada bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian lebih di atas, seperti pada masalah keterlambatan driver yang masih sering terjadi. Lalu yang ketiga, ada masalah pada layanan Gojek, khususnya moda transportasi online atau GoRide, serta aplikasi yang masih sering mudah terjadinya error. Sekian presentasi akhir dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.